Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seperti biasa ya, kita akan buat syarahan ma'rifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran dan dalam Sunnah, yang dituliskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dengan kitab yang bertajuk Syajarah Al-Ma'arif, pokok ma'rifat. Ma'rifat ini satu, menurut saya ya, disiplin ilmu yang paling asas dalam kehidupan kita. Segala apa yang kita inginkan dalam hidup ini, semuanya ada di sisi Allah. Dan untuk menjemputnya, maka kita perlu terlebih dahulu mengenal Allah. Kemudian dengan mengenal Allah, kita akan mengenal tata cara untuk menjemput apa yang ada di sisi Allah. Contoh misalnya menjemput rezeki. Ada orang menjemput rezeki dengan jalan meninggalkan ibadah. Dia tak buat solat, dia tak buat tadabbur, dia tak buat infak, dia tak buat puasa, dia tak buat apa yang Allah perintahkan. So segenap jasmani dan juga fikirannya diperas untuk bekerja mendapatkan rezeki. Ada yang ingin menjemput rezeki di sisi Allah itu dengan jalan ibadah, dengan mengutamakan sholatnya, ngajinya, kemudian zikirnya. Maka ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, asbab ibadahnya itu yang dikatakan dengan warizqu rabbika khairun wa abqa. Itulah rezeki yang boleh, yang baik dan boleh dianggap sebagai rezeki yang kekal karena boleh membawa sampai ke akhirat, bukan hilang dekat dunia. Jadi apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita, jika kita lakukan, itu kaidah dalam menjemput rezeki sebetulnya. Dan rezeki itu sifatnya adalah luaran dan juga dalaman, batin maupun zahir. Tauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu jangan cuma kita faham, saya mengerti Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak Tuhan selain Dia. Bukan. Mentauhidkan oleh Allah itu Dia punya tahapan. Pertama, kita mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang wujud di alam semesta, wajibul wujud. Itu yang pertama. Kita mengenal bahwa alam itu maksudnya tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ada di sebalik alam ini zat yang mengadakan. Baru yang kedua, mengesahkan Allah itu bermakna kita mengakui bahwa aturan yang ada di alam semesta, segala bentuk ciptaan yang ada di alam semesta
itu ada pencipta dan pengaturnya, yaitu Allah, hanya Allah. Baru yang ketiga kita melapuk dengannya. Hanya Dia saja yang punya nama-nama yang indah. Nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, yang pada kemuncak kesempurnaannya cuma hanya Dia saja. Baru kita masuk pada yang keempat levelnya, yaitu mengesahkan Allah, maksudnya meyakini bahwa hanya Allah sahaja Tuhan yang layak untuk kita ibadahi, untuk kita mengabdikan diri hanya kepadanya, untuk kita sembah. Tidak ada yang lain, hanya Dia sahaja yang kita akan rujuk, yang akan mengeluhkan segenap kerapuhan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Hanya Dia saja yang kita tak rasa malu untuk meminta banyak perkara. Dalam sujud kita kumpul berapa banyak doa. Malu tak ketika doa itu? Tak. Tapi coba kalau kita nisbah kepada manusia, minta pada manusia banyak-banyak, malu tak? Malu. Itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang mencintai kita. Buktinya apa? Buktinya kita tak malu kan kalau kita minta. Ada ke anak malu minta duit pada ibunya? Tak. Hatta sudah besar pun masih minta. Itu menunjukkan bahwa hanya ibunya yang mencintainya. Ada tak anak malu ketika dia udah buat pasal itu, dia berhenti tak meminta? Tak, masih minta. Itu tanda bahwasannya ibu itu yang mencintai anak tersebut. Dan anak tersebut baru sadar bahwa ibunya mencintai dirinya ketika dia berada pada situasi yang mendesak. Hanya ibu yang dirujuk olehnya. Kita kalau sudah masuk pada jalan buntu dalam kehidupan kita, semua terasa stuck macam itu, baru kita merujuk pada siapa? Pada Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang mencintai kita. Ya, kalau Dia mencintai kita, maka ukurannya adalah ketika kita sedih, ketika kita terluka, ketika kita menderita, ketika kita payah, kita hanya menyerahkan diri, merujukkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita lagi bahagia, lagi gembira, lagi happy dan lagi seronok, jarang kan kita ingat Tuhan. Kenapa? Jarang kita ingat Tuhan, karena sebetulnya ketika kita happy, kita seronok, kita lagi gembira, itu yang kita ingat biasanya adalah orang yang kita mencintainya, kepada orang yang kita mencintainya, yang belum tentu dia mencintai kita. Makanya kita suka kumpul bersama kawan-kawan, nak share kejayaan kita misalnya. Biasa, karena kita menganggap mereka sebagai teman-teman kita yang kita mencintainya, walau belum tentu dia mencintai kita. Maka ukuran cinta yang sebenar itu bukan kebahagiaan, tapi kesedihan. Kalau kita sedih, kemana kita mengarah? Kalau hanya kepada dua, satu kepada Tuhan, dua kepada ibu, bermakna hanya dua itu yang tulus mencintai kita. Maka ukuran cinta itu ada pada kesedihan, kerapuhan. Makanya Allah mencintai kita tanpa syarat. Orang kalau sedih, yang diperlukan itu sharing berita gembira ke, nak mendapat tempat yang aman, nak didengar, nak didekap, nak didengarkan keluhannya. Oke? Nah, itu hanya Allah, itu hanya ibu kita, hanya parent kita yang sanggup melakukan itu. Makanya kalau kita disuruh untuk taat, pertama kepada Allah, baktinya kepada ibu bapa kita, dua itu tak boleh diputuskan. Percaya kepada Allah, sembah Allah, baru berbakti kepada ibu bapa. Karena itu dua. Satu, Allah sebagai Tuhan yang begitu full dalam mencintai kita, dan ibu bapak kita sebagai parent kita yang juga full dalam mencintai kita. Mencintai secara mutlak, mencinta tanpa syarat, mencinta tanpa batas. Ya, kita tak boleh mengenal Tuhan kalau kita tidak ada sampel. Makanya saya ketika paham, oh parent itu seperti itu sifatnya ya,
Setidaknya saya yang punya anak juga, kita tak bicara walaupun ada terluka. Kita berusaha habis sendiri menjahit luka kita, jangan sampai anak kita tahu. Tuhan juga begitu sabar dalam menghadapi keadaan hamba-hambanya, tapi Tuhan tidak cerewet. Ya, Tuhan tidak cerewet. Tuhan membuka ruang kepada hamba-hambanya agar sedar dan kembali kepadanya. Jadi pentingnya ma'rifat itu bagi saya, dia boleh mengatasi situasi emosi kita, dia boleh mengatasi gangguan-gangguan yang ada dalam kejiwaan kita. Jadi bertauhidlah dalam 4 perkara itu, maka segala bentuk situasi emosi yang mendera jiwa kita akan dapat diatasi, insya Allah. Sebab kita tidak lagi menjadi mulia karena pujian manusia atau menjadi hina karena hinaan manusia, tidak, tetapi karena Allah. Itu yang membuat kita rasa macam tenang dalam hidup. Seramai manapun orang menghujat kita, janji kita still mendapatkan ridha Allah, itu tak kisah. Sebanyak manapun orang memuji kita, kalau Tuhan murka, itu tidak akan mengangkat derajat kita. Jadi ukurannya Al-Jawwadu dan Allah Al-Karimu. Faslan fit takhulluq bil judi wal karami, berakhlak dengan sifat dermawan dan pemurah. Saya bacakan. Buah mengetahui sifat al-jud dan al-karam adalah berhasrat terhadap jejak-jejak kedermawanan dan kemurahan Allah. Seperti biasa di sini tak disebutkan maknanya. Terus kepada kesan atau buah mengenal sifat al-jud wal karam. So saya akan jelaskan pertama kali adalah maknanya. Jadi Allah itu memiliki banyak nama. Ada yang disebut dalam Quran, ada yang disebut dalam sunnah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan salah satu sifat Allah dengan namanya, yaitu Al-Jawad. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah itu jawad dan suka jud. Apakah jawad itu? Jawad itu adalah Tuhan yang maha pemurah, yaitu suka menderma, memberikan derma, tidak sedikit namun banyak, tidak mengikat waktu tertentu tetapi setiap waktu, tidak menunggu untuk diminta tetapi memberi tanpa diminta, tidak bersyarat hanya orang mukmin tapi orang kafir pun diberi. Jadi jud itu kalau kita katakan dermawan. Dermawan itu adalah satu ungkapan yang sifatnya dalam memberi itu suka. Maksudnya tidak ada istilah tak ada dalam dirinya. Tidak ada istilah tak ada dalam dirinya. Macam Nabi itu kalau ada orang meminta, dia tak pernah mengatakan tidak. Dia akan berusaha untuk mencari. Kalau barang tidak ada, Nabi memberikan gantinya dalam bentuk solusi. Jadi tidak mengenal istilah tidak ada, selalu ada. Itu namanya dermawan. Misalnya saya suka dengan kata Bunda Ustazah Puan yang satu ini, dermawan betul. Maksudnya apa? Dia mudah dan suka dan sentiasa untuk memberi. Dan memberinya itu kalau sedikit kan, dia tuh sebetulnya rumahnya besar, kendaraannya mewah, tapi kan kalau bagi itu sikit je Ustazah. Nah, itu bukan dermawan. Ya, dia sifatnya memberi itu dah dalam banyak, suka, kerap, tak pandang bulu, tak suka suspek. Misalnya, nak beli kemana ya? Tanya, ujungnya cuma bagi 10 ringgit je. Tak,
dia sangat keras dengan orang yang meminta itu ataupun yang berhak untuk menerima kutipan itu. Jadi itu yang kita lakukan pada orang dermawan. Memang dia sukanya itu memberi, dan kalau memberi bersifat mutlak, tidak ada syarat. Kau boleh datang ke rumahku, makan apa yang aku masak, syaratnya kau beriman dulu, tak ada. Maksudnya orang kafir pun dapat judnya Allah, apatah lagi orang mukmin, apatah lagi gitu kan. Orang mukmin dia pasti akan dapat judnya Allah. Jadi kadang kita tuh mengherankan, kalau orang kafir itu dibuat Allah banyak mendapatkan pemberian, apatah lagi kita sebetulnya ya. Cuma kita sendiri yang menutup pemberian itu dengan cara yang baik. Apa yang Allah perintah kita tolak, apa yang Allah larang kita buat, sehingga pemberian Allah yang sifatnya lebih daripada orang kafir itu kadang-kadang tertolak. Kita hanya mendapat sedikit bahagian karena kita sendiri yang menolaknya. Bukan Allah tak bagi, tapi ada yang menolaknya, yaitu perbuatan kita. Macam semalam saya sempat diberitahu oleh suami saya kan pernah mengisi dekat Jogja. Waktu saya buat Riki-Riki ke Jogja itu kan saya buat satu pengisian yang dekat villa itu. Kan saya kata begini ya, segala apa yang terjadi di alam semesta ini cuma feedback perangnya manusia. Jadi kalau kita tengok di luar itu buruk, itu berkait dengan buruknya perangnya manusia. Kalau kita tengok baik, itu berkait dengan perangnya baik manusia. Nah, ada salah seorang imam yang namanya Fudail bin Iyad, tahu kan? Kenal gitu kan namanya ya, kenal namanya dalam tulisan. Ini kan Fudail ini termasuk kategori ulama yang memiliki ilmu isyari, memiliki ilmu ma'rifat. Fudail ini, bila perbincangannya itu banyak berkaitan tentang masalah kejiwaan, hati, mata hati, itu perbincangannya banyak. Itu Fudail bin Iyad. Dia kata macam ini, ketika aku berbuat dosa, aku melanggar perintah Tuhan, aku melihat kesan pada pelanggaranku itu terhadap buruknya pembantuku, buruknya tungganganku, buruknya istriku, dan banyaknya tikus dalam rumahku. Ya, jadi khimar tunggangannya itu biasanya elok, dia tunggangi, tapi dia macam menjadi khimar yang liar, yang tidak baik gitu. Jadi dia tidak mengatakan, khimar, kau ini kenapa? Kenapa kau ini ya? Dibagi makan macam ini, jaga. Tak. Maknanya kan kita pernah bagi tawar itu. Dekat Rami, kita ini makhluk yang hidup di alam semesta yang semuanya itu bertasbih memuji Allah. Kalau kita menghilangkan tasbih dan pujian kepada Allah dengan derhaka kepada Allah, kita ini benda kecil yang ada dekat alam. Boleh jadi kalau alam murka atas perintah Allah, dia lahap kita begitu selesai. Jadi keburukan kita ada di tengah-tengah makhluk Allah yang besar yang taat kepada Allah. Jadi kasih sayangnya Allah itu adalah dengan menunjukkan kepada kita feedback atas perilaku kita supaya kita segera memperbaiki. Kalau ingin khimarnya jadi baik, istighfar dan bertobat kepada Allah atas kesalahan itu. Jika ingin istri baik juga begitu, jika ingin anak baik juga begitu, jika ingin pembantunya baik juga begitu, jika ingin rumahnya baik tidak memasukkan tikus juga begitu. Dan termasuk yang saya kupas hari itu adalah tikus-tikus yang banyak dekat area pertanian dalam satu perkampungan. Itu juga menunjukkan bahwasannya penduduk kampung itu banyak meninggalkan perintah Allah. Dan bila saya perhatikan adalah anak-anak banyak derhaka kepada ibu bapaknya, istri-istri banyak khianat pada suaminya, suami-suaminya banyak mengkhianati juga perkawinannya, berniaga-berniaganya banyak yang tidak. Sebetulnya begitu.
Saya kalau cerita ke mak saya, mak, Kak Sana macam mana mak? Panas tak ada hujan. Mak, dekat Malaysia hujan lah. Malaysia itu memang hari-hari boleh dikira lah panas tu berapa, hujan tu boleh lah. Dia tak mengenal musim pun. Kadang-kadang waktunya terik pun kadang hujan juga gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir kenapa ya masih boleh lah dalam curah hujan itu diharapkan gitu. Tapi kalau di kampung yang manusianya bergantung kepada hasil tanaman, tetapi Allah tak mencurahkan hujan satu, dan dalam masa yang sama Allah mendatangkan banyak-banyak tikus. Itu sebenarnya kalau kita tengok kisah Fudail bin Iyad, itu adalah satu bentuk feedback atas perangai manusia. Mana-mana itu mengalami bencana, petaka, musibah, itu Allah tunjukkan secara total manusia di seluruh dunia itu sudah bermasalah. Makanya kita kembali kepada Al-Quran, kita bermakrifat untuk memperbaiki diri kita. Bukan kita pikir Allah Ustazah, kita ini segelintir je berapa banyak. Memang Allah dah kata wa qalilun min ibadiyas syakur, memang sedikit yang mau bersyukur kepada Allah, itu sedikit. Jadi jangan pernah berharap orang belajar tentang Allah itu banyak jumlahnya. Paling tidak kita ini masuk tak dalam kategori orang yang belajar dan berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi itu sedikit cerita lah yang saya nak bagi tahu. Jadi kadang-kadang manusia sendiri yang menolak pemberian itu, bukan Allah tak bagi, Allah mencurahkan karena Allah itu dermawan. Kadang-kadang manusia kan berdoa kepada Allah, yang tak doa jadi bagi, apalagi yang doa kan. Kenapa ketika berdoa itu kadang tidak sampai? Bukan pula jadi simpanan di akhirat, bukan pula ini, tetapi karena ada benda-benda yang membatasi pemberian itu, yang menghalangi pemberian itu untuk sampai. Itu kemaksiatan kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika syukur itu dianggap sebagai penambah nikmat, lalu keadaanmu tidak bertambah nikmatnya, coba tengok balik syukurmu. Adakah kamu betul-betul bersyukur? Padahal Allah dijanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah pasti akan bagi. Kan Allah kan al-jud, disifati dengan kedermawanan. Jadi tidak ada istilah tak bagi gitu. Jadi jangan kita paham, aku siapa lah di mata Tuhan, kalau aku minta mungkin aku tak layak. Buktinya kerap aku minta tapi aku tak dapat gitu. Itu nanti kita menafikan sifat jawaban Allah. Ya. Jadi kita ini kalau merasa malu minta kepada Allah, kita ini kalau merasa doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah, kita ini kalau merasa tak layak untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, maknanya kita belum sedar yang Allah itu sangat mencintai kita. Kita tak sedar itu. Kita hanya sedar apabila kita betul-betul diputuskan oleh Allah dari segala macam pertolongan manusia, memang sudah stuck betul, baru nak kemana? Bila kita menghadap pada Tuhan, tatkala sudah stuck betul, disitulah Allah mengajarkan hanya aku saja yang mampu mencintaimu, mencintaimu tanpa syarat, mencintaimu tanpa batas. Cuma kamu yang tidak pernah sedar dengan cintaku ini. Kamu hanya ingin berbagi bahagia kepada orang yang engkau cintai. Jadi seolah-olah saya paham begini, Tuhan jarang dilibatkan manusia dalam share kebahagiaan, tapi Tuhan sering dilibatkan oleh manusia dalam share kepedihan. Level pertama, kepedihan itu tandanya manusia dicintai oleh Tuhan. Dan itu sudah confirm. Makanya kalau saya tanya Umi macam happy hari ini, oh iya Ustazah, tadi kan begini Ustazah, saya itu dapat kerja dekat Ustazah, lepas tu bosnya baik dengan saya, lepas tu saya diangkat jadi bagian ininya.
Saya nak mendengar, sebab dia nak share bahagia. Bila dia mampu share bahagia kepada saya, itu tandanya Umi mencintai saya. Tapi belum tentu saya mendengar ini mencintai Umi. Karena itu ketika Umi nanti misalnya share kepedihan kepada saya, lalu saya tak respon, saya diam saja, itu Umi sudah paham Ustazah tak pernah mencintai. Dan kita juga kadang malu. Kenapa kita malu untuk share kepedihan kita pada manusia? Karena kita paham bahwa manusia itu hanya boleh dilibatkan ketika bahagia, tidak dapat dilibatkan ketika susah. Tadi pagi saya tengok berita tentang kisah seorang Miss Universe kebakinan lah yang dekat Nepal. Tapi dia dah meninggal tahun 2021 dalam usianya yang ke-24. Itu ketika dia tenar sebagai seorang Miss Universe, maksudnya dalam kontestan, tapi dia termasuk yang masuk dalam final lah. Itu temukan meriah menyambut dirinya sebagai kontestan Miss Universe dengan glamournya, dengan kecantikannya, dengan fizikalnya yang mempesona. Orang mencintai dan menyayanginya hanya sebatas mata memandang. Namun ternyata dia terkena eksiden dan dia masuk hospital, rusak tulang belakangnya apa semuanya, sampai dengan biaya yang begitu besar, dan akhirnya kurus kering dan wajahnya tidak seperti ketika dia menjadi kontestan Miss Universe. Jadi semua mata menghilang daripada hidupnya, tepukan, sorakan semua menghilang dalam hidupnya, tidak ada yang mengurusinya, dan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Kurus kering macam orang dah berusia 90 macam itu, macam tinggal tulang lah, dan meninggal di usia 24 tahun. Makanya kalau kita memperbaiki fisikal kita untuk dicintai manusia dengan pujian manusia, itu hanya sebatas mata memandang. Tapi kalau kita mempersiapkan batin kita untuk dicintai oleh manusia, hatta mata menutup dunia pun tetap kita akan dicintai. Karena ukurannya adalah sesuatu yang tidak terbatas, yaitu hati. Ada dua orang yang saya coba perbandingkan ketika saya melihat. Pertama adalah saya melihat salah seorang pekerja dekat Bangi Gateway. Pekerja ini kulitnya hitam, tetapi tak pernah menolak ketika saya suruh bekerja. Kami dan tak pernah meminta berapa upah ketika kami beri. Dan setiap kami beri, dia akan tersenyum. Dan pernah saya uji, saya bagi tanpa sebutan suami saya, dan saya tahu suami saya pasti akan bagi, karena tanggung jawab membagi itu adalah suami saya. Tidak mungkin saya akan membagi, ya, perempuan. Saya bagi duit itu. Tiba-tiba jumpa suami saya di atas tuh, nak dibagi suami. Dia kata, tak, puan tuh bagi, katanya. Puan saya bagi maksudnya bagi saya gitu kan. Ya, saya baginya. Jadi ketika saya jumpa suami saya kata, kenapa? Dia tak mau dibagi. Sebab katanya ada puan yang bagi. Ya, saya bagi tadi itu tanpa sepentuan Nabi. Maknanya dia jujur, dia tak mau ngambil dua bahagia. Jadi sebetulnya saya menyukai dia bukan untuk memiliki, tapi mencintai dia karena bersifat menenangkan perasaan saya dengan senyumnya itu, dengan keredaannya itu, dengan kelapangannya itu. Di satu sisi saya melihat ramai, maksudnya adalah lelaki yang dengan outfitnya yang luar biasa, dengan ketampanannya. Tapi misalnya ketika misalnya kita melihat, saya melihatnya itu bukan itu suka dengan penampilannya yang kemas, yang bersih, tapi sukanya itu adalah suka untuk memiliki. Bagaimana seandainya saya juga memiliki penampilan yang seperti itu gitu.
memiliki, ada hasrat untuk memiliki seperti itu penampilannya. Jadi itu secara luaran, itu hanya suka, tetapi sifatnya adalah ada hasrat memiliki. Tapi kalau yang satu tadi suka, tidak ada hasrat untuk memiliki, tapi sifatnya menenangkan diri. Itu tuh dua perkara yang berbeza. Dan ketika saya tersenyum melihat pekerja laki ini tadi itu yang menenangkan saya itu, saya kata, oh, mencintai itu ada dua. Mencintai hanya sebatas pandangan mata, itulah yang dengan outfit yang performance-nya luar biasa. Dengan satu yang tidak ada performance vision-nya sama sekali, tapi dalaman, outfit dalamannya itu yang membuat saya mencintai. Ya, mencintai untuk memiliki, tapi rasa tenang ketika melihat keadaan dirinya. Maksudnya hanya dengan mendapat sesuatu yang sedikit itu, bagaimana dia boleh bersyukur dan jujur dengan apa yang dia perolehi. Kadang-kadang saya Ustaz juga pikir, kalau ada di tempat sampah misalnya ada pasu itu boleh saya beli dekat nursery, harga misalnya RM5. Saya memilih untuk dia ambil pasu itu dan saya beli dari dia, supaya saya tak perlu beli ke nursery, walaupun dia tempat sampah sekalipun pasu itu. Jadi saya suruh dia ambil dan saya akan bagi duit mungkin harga pasu itu daripada beli. Sebab maksudnya kalau sudah suka tadi itu, kita akan memberi dengan cara supaya dia tak malu dalam bentuk diberi huluran tanpa ada sebab. Lelaki kan suka ada sebab mencari sesuatu seolah-olah dia menjual kepada kami dan kami beli begitu. Walaupun nak memberi pun kadang-kadang begitu juga. Setidaknya coba mengomop lantai sekadarnya, tiba-tiba kita beri. Lelaki dia ada egonya, tak boleh kita nak suka-suka bagi begitu. Dia mesti ada sesuatu yang dia kerjakan agar nampak kelelakiannya. So Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyuruh kita untuk bertakwa, ketika menyuruh kita untuk berbuat baik, itu bukan saja-saja, mesti akan ada sesuatu pemberian yang mengiringinya. Orang yang tidak bertakwa saja masih diberi, apalagi yang ketika bertakwa, pasti seiring dengan takwanya itu akan ada sesuatu yang mengiringinya. Percaya tak? Fa inna ma'al usri yusra, atau dalam usri yusra. Itu maksudnya kebaikan itu akan mengiringi gitu. Maksudnya kalau kita rasa penat secara fisikal, penat memang iya, beribadah itu penat secara fisikal, penat secara emosional, juga menguras banyak perasaan. Tapi karena lillahi ta'ala itu kan susah. Kalau susah itu Anda yakin mesti yang mengiringinya itu adalah sesuatu yang memudahkan urusan kita, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita kadang-kadang terlalu memahami Allah itu misalnya Al-Jawad ke, Allah itu Al-Karim ke, Allah itu Al-Wahhab ke, Ar-Razzaq, itu sempit begitu. Jadi pastikan kita mengalami situasi yang memenatkan diri kita, baik secara pikiran, perasaan, perbuatan, karena selepas itu akan ada yang mengiringinya, yang namanya yusra, kemudahan. Itu sesuatu yang memudahkan urusan kita seterusnya. Coba bayangkan kalau kita misalnya bangun malam, kita ambil wudhu, kan secara fisikal tersakiti kan, karena tengah malam kan sejuk, pas itu kena air sejuk lagi, pas itu kan secara ininya kan manusia malam kan ingin tidur kan, rehat gitu kan, tapi kita menggerakkan badan kita, pas itu pikiran dan hati kita fokus dengan bacaan yang kita baca kan, dengan pergerakan, dengan doa, dengan zikir semuanya, kan itu penat kan, penat secara jasadnya penat. Tetapi selepas apa yang kita lakukan itu, apa yang Allah bagi, urusan pagi hari jadi mudah, tidak ada rasa malas, masuk dapur elok sahaja, gosok kain pun elok sahaja, buat kopi pun elok sahaja, ambil buku pergi naik tangga ke surau pun elok je, duduk pun molek-molek semuanya. Itu karena kemudahan mengiringi kesusahan. Kemudahan itu pemberian Allah. Jadi Allah memberi tidak dapat dihitung apa jenis pemberiannya itu, tapi kita yang tidak mampu menghitungnya karena tak menyangka itu juga pemberian daripada Allah. Jadi itu
Al-Jawad. Kemudian Allah juga Al-Karim. Allah itu Al-Karim. Kemudian disebut juga Al-Akram. Allah itu kan Dzul Jalali wal Ikram, gitu kan. Maksudnya Karim itu kan mulia. Pernah dengar istilah Al-Quran Al-Karim? Kenapa Al-Quran itu disifati Al-Karim? Karena di dalamnya itu mengandungi banyak kebaikan yang melimpah, yang kalau kita ketahui, kita kutip, kita amalkan, dan kita akan nanti akhirnya menjadi orang yang mulia. Karena setiap petunjuk-petunjuknya itu hanya kebaikan semata yang kita lakukan. Makanya Al-Karim yang dipenuhi dengan kemuliaan. Mengapa? Karena setiap petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu, bila kita praktiskan, akan membuat orang-orang itu menjadi ridha. Bayangkan, contoh Quran memberikan satu petunjuk, dan maafkanlah, berlapang dadalah, tutupilah aib istri-istri dan anak-anakmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba benda itu diterapkan oleh seorang lelaki kepada istri dan anaknya ketika istri dan anaknya itu bermasalah. Mulia tak lelaki tadi itu di mata suami, di mata istri dan anaknya? Mulia. Karena tindakannya tidak diselesaikan secara fisikal, tapi dengan bentuk nasihat. Nasihatnya apa? Keteladanan dalam memaafkan. Jadi itu dikatakan karim. Kemudian kalau kita tengok pada perbincangan di sini, sebetulnya nak katakan Allah Al-Karim di sini adalah berkaitan tentang kemuliaan Allah dari sudut pemberiannya. Allah memberikan ilmu kepada hamba-hambanya, mengajarkan ilmu kepada hambanya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dialah Tuhan Al-Akram, di mana Dia telah mengajarkan manusia dengan pena. Jadilah manusia itu berilmu. Bermakna Allah menjadi mulia sebutannya Karim karena Dia membuat manusia itu mulia karena ilmunya. Jadi asbab orang itu dimuliakan masyarakat kan karena ilmunya. Tapi siapa yang mengajarkan ilmu itu kepada manusia? Allah. Tetapi saya melihat standar masyarakat yang namanya memberi nih satu benda yang tak mudah untuk dilupakan. Tolak ukur kebaikan itu adalah memberi. Memang tolak ukur kebaikan dalam masyarakat, dalam sebuah sosial itu memang memberi. Memberi itu macam-macam. Apa saja yang disalurkan untuk memberi manfaat, tak kisah harta, pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan, ilmu, petunjuk, apa sahaja itu sudah disebut sebagai satu pemberian. Maka bila kita ingat perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya manusia itu dapat diikat, dan cara mengikat manusia itu hanya dengan memberikan kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kepada kebaikan. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang hendak kamu ikat, maka orang itu akan terikat dengan diri kamu. Kenapa Tuhan Jawad? Kenapa Tuhan Karim? Kenapa Tuhan Razak, Wahab? Kenapa Tuhan Majid? Kenapa Tuhan Bar? Kenapa Tuhan Rahim Rahman? Sebetulnya untuk mengikat kita. Jadi peliknya kita ini dengan kebaikan Allah yang melimpah tadi tanpa kita minta itu, kita kenapa tak terikat dengan Allah? Kita lebih terikatkan dengan manusia, yang manusia itu baik karena Allah yang menyuruh dia baik, yang mengilhamkan dia untuk baik kepada kita. Tapi kita lebih mudah terikat pada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kita tak pernah terikat dengan Tuhan. Padahal ucapan la ilaha illallah yang disebut kalimat tauhid atau akidah itu adalah satu ikatan yang mengikat hati manusia dengan Tuhannya.
Jadi kita ini terikat dengan kebaikan Allah, terikat dengan jasa-jasa Allah, terikat dengan kebajikan-kebajikan Allah. Tapi bagaimana mungkin kita boleh terikat dengan kebaikan manusia, tapi kita melupakan ikatan dengan Tuhan? Kan? Kenapa kita tak pernah sadar ucapan Alhamdulillah ketika orang misalnya memberi ke kita, itu hakikatnya kita buat kembali ke dia, kepada Allah. Dan kenapa kita ketika memberi kepada orang mengucap Alhamdulillah, kita merasa bahwa dia bersyukur pada kita, kan? Dan kita sendiri yang mengucap Alhamdulillah atas pemberian itu, kita lebih arahkan pada manusia. Jadi akhirnya cuma ada ikatan manusia dengan manusia saja, tidak ada ikatan dengan Tuhan. Dan dalam sini secara psikologis ya, supaya kita rasa tenang, kalau ada orang yang kita baiki dan dia tidak merespon kebaikan kita, jangankan dia yang hanya sedikit memberi ke kita, Tuhan yang begitu banyak memberikan kepada manusia, tak kisah kafir, mukmin, munafik, tetapi tidak ada respon yang baik pada Tuhan, tidak cukup menenangkan kita. Saya tak habis fikir lah Ustazah, memang tak perlu dipikir kalau tak habis tuh. Cemana saya dah bagi apa yang dia nakkan, ucap terima kasih pun tidak, balas kebaikan yang sekadar jangan mengganggu saya, tetap masih mengganggu saya. Lidahnya ini Masya Allah macam belut Ustazah. Iyalah, lidah tak bertulang. Memang ucapannya itu boleh mengoyak-ngoyakkan jiwa, memang. Tapi bila kita tengok, kita berpikir balik, iya, ini baru sedikit aku bagi ke dia, dia responnya buruk kepada saya. So Tuhan yang begitu banyak membagi kepada saya, apa respon saya juga ya? Jadi tenang balik bila kita melihat bukan hanya kita yang dizalimi oleh manusia, ada yang lebih terzalimi, yaitu Tuhan kita. Oleh siapa? Oleh kita. Dengan berasas kepada ini, kita memberi, tidak pernah meminta untuk dibalasi manusia ataupun direspon dengan baik oleh manusia, karena kita paham kita makhluk kecil yang memberi sebab terbatas, itu pun salah daripada Tuhan semua. Yang Tuhan sumber pemberian itu saja tak disyukuri, apalagi kita. Sudah tenang akhirnya kita. Rasa saya ini kan Ustazah, sebagai seorang ibu tak sampai hati lah dengan anak, dan dibagi itu Ustazah, masih jebok macam itu. Cara jawabnya bagaimana? Itu lakuan kepada Tuhan. Iya juga Ustazah, itu lakuan kepada Tuhan. Cara Tuhan menegur adalah dengan melalui orang yang engkau beri. Cuman sikap dia, itulah sikap kepada Tuhan sebenarnya. Tapi kalau Ustazah aku dah baik pada Tuhan, ilusi. Sesuatu yang di dalam kita itu teguran pada kita. Kan ada ungkapan tuh begini ya, jika kamu melihat perangai yang kamu tak suka pada diri anakmu, maka segeralah kamu bertaubat, meminta ampunan kepada Allah karena dosa-dosamu, karena sesungguhnya perangai buruk anakmu adalah teguran Tuhan untukmu. Jadi kalau kita melihat situasi di sekitar kita itu yang sebelumnya elok-elok je, tiba-tiba tak elok-elok je, ini bukan perangai aku lah sudah. Jadi cara aman begitu je, tak ada ruginya kan kita berpikir macam itu. Akhirnya kita perbaiki kekurangan kita. Oh barangkali sikap kepada Tuhan seperti ini sehingga Tuhan tegur. Barangkali sikap kepada orang ini, Tuhan maunya aku sedar dalam perkara ini, maka dihadirkan orang ini di hadapanku supaya aku sedar. Kan Allah kan selalu kata, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah memang akan bagi rasa sesuatu yang tak menyenangkan di dunia ini. Kecil rasa sakit itu, belum lagi yang dekat neraka, besar sakitnya. Tapi tujuannya apa? Supaya di dunia ini kita tersedar dan akhirnya kita tak perlu merasakan pahitnya di neraka. Kan baik Allah itu bermakna orang-orang yang ada di depan kita yang menunjukkan peranginya yang tidak bagus pada kita, itu teguran untuk kita ke tidak? Jadi kalau setiap hari kita jumpai seperti itu, setiap hari kita perbaiki diri. Bayangkan kalau semua itu oleh saja, akan perbaiki diri kita. Jadi kasih sayang Tuhan itu halus dan tersembunyi. Dengan cara merenung berpikir baru kita sedar perkara itu.
Raufnya Allah itu, rasa kesiannya itu luar biasa. Cuma kita kena tahu jenah. Itu yang saya buat satu pengisian kelas nanti, seminar. Saya buat seminar online baru kali ini. Seminarnya online 1 hari. So ada selalu kata, saya tak boleh lah, inilah. Oke, kita buat online. Tadinya ma'rifati. Apa makna Allah bagi hidup kita? Selalunya kan, apa makna duit bagi hidupku? Apa makna selalunya benda-benda lain lah. Apa makna rumah bagi hidupku? Apa makna? Tapi bagaimana kita nak memaknai Allah dalam kehidupan kita? Itu yang tadi sering. Oh, Allah bermakna sangat dalam hidupku. Ketika aku dalam susah, aku sentiasa melibatkan Allah dalam hidupku. Bermakna Tuhan yang paling murni dalam mencintai kita tanpa syarat. Buktinya apa? Kita mendekatinya ketika kita rapuh. Kalau Tuhan melarang kita, jangan keluhkan perkara burukmu pada orang lain. Itu menunjukkan bahwa Allah kata, tak ada manusia yang tulus ikhlas mendengarkan keluhanmu sebetulnya. Dia justru akan menambah lukamu dengan provokasinya. Tapi hanya Allah yang boleh menyelesaikan itu. Dan yang kedua adalah ibu dan ayah. Itu dirujuk. Hanya ada satu ungkapan begini juga, jika ada masalah dalam keluarga kamu, coba baliklah ke rumah ibu. Barangkali kamu melakukan kesilapan dalam diri ibu kamu, yang dia menyimpan luka dan tak terbahasakan. Atau pada diri ayah kamu, yang juga macam elok tak ada apa, tapi sebetulnya dirinya juga menyimpan luka. Balik, minta maaf, dan mulakan perbaiki lagi kehidupan keluarga. Maksudnya balik ke rumah lagi lah. Oke, itu dermawan dan pemurah. Ketika Allah disifati al-jud wal karam, memberi tanpa syarat. Tak kisah kafir mukmin pun kalau sebagai hamba, maksudnya sebagai hamba, sebagai ciptaan Allah, pasti akan dibagi. Pasti akan dibagi. Dan pemberiannya itu, dan ketika Allah memberi itu bukan terpaksa, suka. Ada kan orang memberi itu terpaksa kan? Tapi dia memberi itu suka. Kalau suka itu dermawannya. Ya, memberinya bukan sedikit, tapi banyak. Bukan cuma ikut keperluan, tapi di luar batas keperluan. Ya, hampir mirip dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab itu tindakan Allah memberi, sifatnya nanti menjadi al-jud, dermawan gitu. Lepas itu akan jadi al-karim. Pada Allah itu ada kemuliaan karena pemberian itu. Okay. Ketika kita tahu Allah itu adalah Al-Jawadul Karim, kita yang mempelajari nama itu, rasa ada timbul harapan tak dalam hati kita untuk mendapatkan judnya Allah, untuk mendapatkan karamnya Allah. Ada kan? Ada. Tapi ketika ada harapan itu, jangan mendapatkan jud dan karamnya Allah dengan cara yang tidak baik. Itu saja. Nabi mengingatkan fa'ajmilu fit talab. Fa'innama indallahi la yunalu illa bita'ati. Perbaiki cara kamu mendapatkan judnya Allah, karamnya Allah, karena apa yang ada di sisi Allah itu tak akan didapat dengan baik-baik, melainkan dengan cara taat. Jadi sekarang kita kena faham ketaatan kita itu kaidah menjemput judnya Allah. Jangan dipisahkan ya rizki itu dengan taat ibadah kita. Kita disuruh taat, disuruh beribadah, itu media, how to-nya, tools-nya untuk mendapatkan. Karena tidak mungkin, karena Allah bila lihat ini hambaku, aku suruh menjadi hambaku dan dia menghamba kepadaku, takkan tak dibagi untuk eksis kan? Jadi dibagilah sesuatu itu, tetapi Allah perintahkan selepas kamu sholat itu fantasyiru. Lepas sholat itu disuruh untuk berterabu, bertebaran, sekadar untuk mencari rizki. Nah, rizki yang dicari selepas dia beribadah kepada Allah itu rizki yang khairun wa abqa, yang terbaik dan kekal. Maksudnya Allah suruh gini, kamu cari rizki ya, tapi dengan cara baik-baik. Cara baik-baiknya beribadah dulu kepadaku, baru kamu cari rizki.
Oke, sebelum kita bergerak waktu duha, duha itu simbolik al-harakah, pergerakan. Kita buat apa dulu? Sholat kan? Maknanya mengawali pagi hari kita dengan sholat subuh itu menandakan rizki yang akan kita dapat itu khairun wa abqa. Itu cara kita nak mendapatkan kedermawanan Allah. Tidak akan sama dengan cara orang-orang kafir dalam mendapatkan kedermawanan Allah. Caranya dia nak menipu ke, dia nak tidur ke, dia nak buat apa, dia akan dapat. Mengapa dapat? Karena orang kafir pun tidak pernah berkehendak untuk supaya dirinya terlahir. Yang menyebabkan terlahirnya manusia keseluruhan itu kan Allah. Dan Allah begitu mulia tidak pernah memaksakan agamanya, itu Islam, kepada semua manusia. Tapi manusia diberi akal dan pikiran untuk memikirkan tentang petunjuk yang disampaikan para nabi. Kalau dia tolak, Allah tetap memberi. Maknanya pemberian Allah itu tidak bersyarat, tetapi mutlak. Itulah al-jawad. Sama-sama dapat, tetapi cara mendapatkannya berbeza. Contoh lagi nih ya, contoh mudahnya manusia. Kita bercocok tanam untuk mendapatkan hasil pertanian, lalu kita jual, ubah menjadi mata uang, dapat misalnya 1.000 ringgit. Ada yang dengan cara mencuri dekat bank dapat 1.000 ringgit, kan di tangannya masing-masing dapat 1.000 ringgit. Dua-duanya berasal dari Allah Al-Jawad, tapi cara yang satu tidak sama dengan cara yang kedua, walaupun dua-duanya dapat. Jadi min aina wa ila aina, dari mana dan kemana, itu bila kita pikirkan itu namanya ibadah. Jadi ibadah dalam mencari rezeki, dari mana aku dapatkan, itu dikira ibadah. Dan kemana aku salurkan. Kalau ketika kita dari mana harta itu kita dapat, dari ketaatan kita, dari ibadah kita kepada Allah kita dapat. Lepas dapat itu kita tengok Allah buat apa ya sebenarnya. Ketika Allah itu disifati dengan Al-Ghani, yang punya kekayaan, oh dia ternyata Al-Jawad, menyalurkan, suka menderma. Sekarang aku ini dah dapat dah jutnya Allah. Kemana? Nah, kemana? Kemana itu yang utama adalah ke istri, ke anak-anak, ke ibu, ke ayah, ke kerabat yang memerlukan, baru keluar, dari dekat menuju ke keluar. Nah, kalau min ainanya, dari mananya sudah jelas, ila aina sudah jelas, itu dimasukkan dalam kategori ibadah. Jadi ketika kita berharap dengan kesan-kesan, jejak-jejak kedermawanan Allah, yaitu maksudnya asar itu, kalau Allah itu Al-Jawad, mesti ada kesannya, yaitu pemberian. Pemberian itu merupakan kesan-kesannya Al-Jawad. Jadi Al-Jawad yang maha dermawan, kesan kedermawanannya dia adalah pemberian. So pemberian ini yang diharapkan oleh kita semuanya. Jadi kemana kita menggantungkan diri kita? Kepada Allah Al-Jawad ketika kita ingin pemberiannya. Tetapi ketika kita mendapatkan pemberian karena Allah Al-Jawad, dia tidak hanya memberi hanya secukup kita makan, tapi ada lebihnya. Ada lebihnya. Nah, sekarang ini yang perlu kita pikir adalah ketika Allah itu Al-Jawad, memberi tanpa diminta, memberi bukan sedikit, memberi karena di atas keperluan, itu maknanya apa? Maknanya kita ambil keperluan kita dan yang kita tak perlu kita lepaskan, melepaskan sesuatu yang kita tak perlu, itu namanya Al-Jawad. Itu maksudnya kita meneladani sifat Al-Jawad. Jadi ramai orang tak faham tentang kecukupan. Dipikir kecukupan adalah dengan mengumpulkan banyak harta, lalu dia boleh membeli segala-galanya, baru dikatakan cukup. Tidak. Cukup itu ketika kamu mampu melepaskan sesuatu yang kamu tak perlu dan hanya mengejar sesuatu yang kamu perlu, itu namanya cukup. Sekarang ini sebetulnya antara nilai keperluan dengan nilai keinginan itu besar mana? Nah, okay? Jadi masalahnya adalah cara pikir kita dalam melihat kecukupan. Jadi
Ternyata bukan Allah itu tidak Al-Jawad, tidak Al-Wahhab, tidak Ar-Razzaq, tapi kita tak boleh memanage pemberian Allah, sehingga walaupun banyak nampaknya masih kurang. Karena apa? Karena kita tidak melihat dari segi keperluan untuk merasa cukup, tapi kita melihat dari segi keinginan sehingga merasa kurang. Filosofisnya, orang yang kurang itu dia akan tertekan, tapi orang yang cukup dia akan tenang. Oke, sekarang saya tanya, budaya-budaya dekat media sosial yang banyak diekspos oleh kalangan manusia setiap harinya dengan kemahiran tangan untuk membuka lembaran-lembarannya dan tak pandai buka lembaran kitab, itu sebetulnya sudah merasuk dalam jiwa yang terlalu dalam. Sehingga kalau kita tengok antara keperluan yang ditunjukkan dalam media sosial itu dengan keinginan, lebih dominasi keinginan. Bayangkan, sekadar untuk tampil dengan outfit, berapa harga outfitnya itu. Saya bagi contoh ya, di Indonesia saya jarang menyorot. Oh, Masya Allah, saya jarang melihat orang Malaysia. Saya kurang ini sangatlah dengan artis-artis Malaysia. Saya tak tahu, kurang tahu lah. Saya lebih lebih tahu lah, maksudnya berbanding yang di Malaysia. Itu kan sudah menjadi satu tren anak-anak remaja. Outfit, bayangkan keluar itu satu badannya itu boleh dihargai 1 juta lebih ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar dalam berapa bilion lah, miliar lah, ratusan dan ribuan juta rupiah, 1.000 juta rupiah kan 1 miliar ya. Itu seharga 2-3 biji rumah itu ada dalam outfitnya saja. Bayangkan, kadang nak bawa handbag supaya stylish ya, stylo lah, itu harga handbag itu boleh mencecah, kalau saya currency-kan ke ringgit itu sekitar dalam 350.000 ringgit. Itu untuk bag saja. Kemudian untuk kecantikannya dalam 1 bulan itu mencecah dalam 100.000 ringgit per bulan. Belum lagi perhiasannya yang menempel dekat leher, ini, tangan, jari, itu udah berapa? Mungkin dalam 500.000. Kasutnya, walaupun pakaiannya sekadarnya seperti itu, tapi juga harganya luar biasa. Kadang jaket pun ada harganya sampai 200-300 ribu ringgit kan. Itu coba dicampurkan outfit semuanya itu boleh 2 juta lebih. Itu berjalan, manusia berjalan, dan itu cuma keinginan untuk mendapatkan popularity dalam kehidupannya. Dia lupa Allah Al-Jawad itu nak bagi untuk keperluan, nak survive. Janji boleh untuk beribadah kepada Allah, tidak berlebihan. Selebihnya itulah yang berlumba-lumba untuk memberi. Okay. Jika kamu merasa letih lelah dalam mengejar dunia, karena memang dunia tak mau dikejar sebetulnya, makanya kita lelah. Jika kamu begitu penat dengan wallet yang tak pernah ada isi lembaran-lembaran kertas fiat money-nya, sebetulnya simple. Allah nak suruh kita kemana? Jangan kejar dunia lagi, jangan tengok wallet kamu lagi, pergi jaga kuburan. Kadang-kadang cara Allah untuk menampar kesadaran kita tak perlu melalui teriakan. Ya, kadang-kadang keheningan itu boleh menampar kesadaran kita. Tempat yang paling hening itu di mana? Di kuburan. Untuk sedarkan kita tak perlu teriakan jenazah dekat dalam kubur. Cukup keheningannya saja itu boleh menyadarkan kita. Kadang-kadang juga teori pendidikan juga tak perlu kita nak berteriak-teriak pada anak kita. Cukup kita memilih diam, itu dia akan pening sendiri itu. Kadang-kadang diam itu lebih menampar pada kesadaran daripada teriakan-teriakan yang hanya membisingkan telinga. Datang ke kuburan itu dan kita tanya kepada ahli kubur itu, dan yang menjawab cuma Quran lah.
Kita tanya, tapi jawabannya dalam Quran itu ada. Orang yang sudah mati dalam kubur itu, bila ditanya, wahai ahlal kubur, ya ahlal kubur, madza turiduna al-an? Wahai ahli kubur, apa yang kamu inginkan saat ini? Dalam diam, kita dengar respon dia berkata, dan responnya adalah begini: aku ingin dikembalikan dekat dunia agar aku boleh berinfak dan agar aku dianggap sebagai orang-orang soleh di sisi Allah. Lalu berkatalah lagi, wahai diri, kau kan sekarang hidup. Hidupmu ini yang diinginkan oleh orang yang sudah mati. Coba buat apa yang diinginkan itu. Hidup untuk memberi. Hidup untuk mencontoh sifat al-jawad. Hidup untuk mencontoh sifat al-bar, ar-rahim, al-karim, ar-razzaqul wahhab. Hidup untuk mencontoh itu. Tapi aku tak punya duit. Tapi aku tak punya harta. Maka Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, baru Allah titipkan harta untuk kamu. Salat dulu, baru Allah akan mudahkan kamu mencari rezeki. Lepas itu kamu berinfaklah karena Allah al-jawad kepadamu. Jadi nanti puan-puan, kalau berkaitan tentang cara berakhlak dengan sifat al-jud wal karam ini, buka surah Al-Munafikun. Oke, surah Al-Munafikun ayat yang ke-9, 10, 11. Orang munafik ini kan orang yang suka dunia, takut nak berinfak, tak suka berinfak. Jadi di situ ayat 9 ya, buka. Allah memberi waran kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang telah beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada sholat, yaitu zikrullah, daripada Al-Quran, daripada sholat ke, daripada Al-Quran ke. Sebab Quran itu disebut zikrullah, sholat pun disebut zikrullah. Jangan lupa kamu untuk sholat, jangan lupa kamu untuk membaca Al-Quran. Siapa yang lebih mengutamakan untuk mengejar pekerjaan dunianya dan sanggup melalaikan zikrullahnya, sanggup melalaikan sholatnya, sanggup mengabaikan Al-Qurannya, maka dialah orang yang rugi, bukan orang yang untung. Orang rugi. Karena selalunya orang laki ini, dia akan mencari harta, alasannya untuk bagi nafkah anak-anak. Tapi syaitan sudah menjebak dia ternyata memang bukan lagi untuk memberi nafkah anaknya, memang dia sudah mencintai dan cinta dengan harta itu, sehingga dia sanggup untuk tinggalkan sholatnya, ibadahnya, dia tinggalkan. Kemudian di situ pada ayat yang ke-10 disebutkan bagaimana? Ayatnya ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena itu supaya kamu tidak terjebak oleh dunia itu, yang patutnya kamu cari keperluan tapi ternyata kamu lebih mencari keinginan. Coba asingkan yang di luar keperluan kamu itu untuk infak, wa anfiku. Jadi supaya tidak diikat oleh dunia itu kita lepaskan. Dunia itu kita lepaskan. Lepaskan yang kita tidak memerlukannya. Yang perlu sudah kita gunakan. Ini keperluan kita, sudah kita pakai, dah cukup lah. Tak perlu kita nak beli tudung seharga sampai 125.000. Kan orang bangga bila disorot itu kan, ditengok itu harga
permatanya dekat tudungnya saja itu sudah hampir sekitar 125.000 gitu. Kalau kita pikir, ya Allah, 100 bagilah ke aku, banyak orang susah, boleh aku selesaikan di rumah kan, di kampungku. Padahal 125.000, kalau 25.000 terlalu banyak juga beli tudung itu. Kalau boleh macam Ustazah ini harganya 37 ya, bawal begini 37, contohlah 30 udah cukup dah. 125.000 ditolak 30 ringgit, jadi berapa itu? Pandai-pandai lah sikit. Itu boleh memenuhi keperluan orang, dan itu jadi baqiyatus shalihat, pertolongan kita di akhirat. 149.000 itu masih cukup untuk kita keluarkan dan kita jadikan sebagai khair doa buka. Tapi kita pakai yang begini lah akhirnya. Jadi misalnya contoh ya, suamiku memberi 125.000, Mi belikan tudung ya gitu. Oke, saya belikan tudung, tapi dikasih 125.000. 125.000. Saya beli yang 30 ringgit, bakinya itu yang saya selesaikan pada orang lain. Janji sudah pakai tudung, outfitnya kan pakai tudung. Jadi puan memuji saya cantik, kata cantik begini, menghina Tuhan. Maknanya cantiknya saya ditentukan oleh tudung, begitu. Sesungguhnya ketika kita memilih outfit yang mahal, itu menunjukkan kualitas kita pada luaran, bukan dalaman. Cantik tudungnya 125.000, tapi buruk hatinya, apa jadi? Kan? Saya beli buah terong itu, saya ada seronok nak tumis dengan bilis kan. Pas buka itu, tengahnya itu ulat. Nah, seperti itulah. Banyak orang menutupi buruknya dalaman dengan outfit. Dan banyak orang yang nak maksudnya kadang-kadang supaya tak nampak kebaikannya gitu, dia tutup juga dengan outfit yang tidak bagus. Maksudnya sederhana, luar. Karena itu dia disuruh sholat dulu kan. Lepas sholat, jangan lupakan zikrullah kan. Lepas itu disuruh apa? Wanfiku. Karena gandengan sholat itu mesti dengan harta. Sholat ada infak. Maknanya itu ulama mengatakan, rezeki kamu bergantung pada cara kamu sholat bagaimana. Jadi ramai orang ramai orang fokus kepada jumlah rizki, tapi jarang memperbaiki caranya. Caranya itu adalah ibadah. Seperti ramai orang melihat kepada takdir manusia, tetapi tidak melihat bagaimana cara kita melihat takdir itu. Jadi jangan sampai kita lupa zikrullah itu sholat, dia akan diiringi dengan adanya infak. Maknanya Allah akan amanahkan untuk mendapatkan judnya Allah. Selepas itu dikatakan, Allah katakan ya, dan takutlah kamu sekiranya pada satu hari nanti akan datang kematian, dan orang-orang yang mati nanti itu akan yang orang-orang sudah dimatikan itu, dia berkata kepada Tuhannya, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau mau menangguhkanku walau sesaat sahaja, yang sesaat itu aku boleh infakkan hartaku, maka aku akan masuk dalam kategori orang yang saleh. Jadi sebagus apapun sholat kita, ngaji kita, kalau kita masih bakhil, tak suka memberi, belum dianggap soleh. Apalagi kalau orang sudah melihat mewahnya rumah kita, mewahnya kendaraan kita, tapi sempitnya dada, nak keluarkan sedikit pun susah. Kadang-kadang kan bukan masalah orang itu kaya, tapi petunjuk yang Allah dah lapangkan dada untuk memberi. Ada orang itu Masya Allah, kalau tengok rumahnya, outfitnya, keinginan hidupnya itu macam wow, kau lah. Tapi dalam bab infak itu Masya Allah susahnya, susah betul susah. Macam seolah-olah orang duduk di bawah jembatan je ketika memberi itu. Orang seperti ini kan tidak boleh dikatakan dengan al-jud, yang punya kedermawanan, karena tidak selari dengan outfit yang dia tunjukkan, outfit rumah dia, outfit ini tak selari. Itu tak boleh dikatakan dengan
dermawan. Kalau misalnya gajinya 1 bulan, contohlah ya, 30.000. Lepas itu dia suka memberi dalam kisaran sebulan itu mungkin di atas 3.000. Ya sudah, itu masuk dalam kategori orang sudah dermawan dan tidak pandang bulu. Dia memberi suka dan memberi tak kira, dan memberi tak ada niat apa-apa. Nah, memang itu dermawan betul lah. Jadi orang mati tadi itu hanya minta ajalan korib waktu sedikit aja, supaya bila dia hidup, duit yang dia tinggalkan, harta yang dia tinggalkan tuh dia infakkan semua, kan dia tak perlu. Karena ketika mati, kedudukan tidak dibawa, harta tidak dibawa, popularity tak dibawa. Yang dibawa cuma tadi itu, kedermawanan itu. Kemudian wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah memang tidak akan menangguhkan ajal manusia. Kalau sudah datang ajalnya, ya sudah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha tahu. Jadi demikian sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya kita belajar nama-nama Allah, kita akan tahu kefakiran kita, bahwa pada setiap nama Allah itu ada sesuatu yang kita perlukan. Bila kita dapat, sesungguhnya Allah memberi bukan hanya sekadar keperluan kita, tapi lebih dari keperluan kita. Tujuannya apa? Supaya kita boleh melakukan sesuatu seperti mana Allah buat kita. Kalau sekadar cukup-cukupnya kita, bagaimana kita nak contoh judnya Allah? Logik tak? Kita nak contoh judnya Allah, lalu kita minta judnya Allah, lalu Allah bagi sekadar cukup-cukup kita, tak mungkin kan? Gimana kita nak contoh kalau tak dilebihkan? Jadi pandai-pandai untuk memanage pemberian Allah. Bezakan antara keinginan dan keperluan. Kecukupan itu bukan ketika kita mendapatkan harta banyak, boleh beli ini, beli itu, tetapi kesanggupan untuk melepaskan apa yang kita tidak memerlukan dan still menahan apa yang kita perlukan. Itu namanya cukup. Yang pernah kita bagi sampel hari itu, Allah memberi kita di atas keperluan adalah ketika kita diberi 2 buah pinggang. Ternyata kita boleh hidup hanya dengan sebelah pinggang, dan sebelah pinggang itu hanya 1/10 saja, itu boleh kita hidup. Maknanya bakinya berapa banyak itu sampel dalam kehidupan kesehatan, belum lagi dalam kehidupan ekonomi, dalam sosial dan lain sebagainya. So Allah memberi di atas keperluan kita. Maka yang di atas keperluan itu bagaimana kita mengaturnya untuk mencontoh sifat-sifat Allah dengan cara memberi. Memberi itu tandanya kita siap akan diberi amanah Allah lagi. Tapi kalau kita memilih untuk tak memberi, jangan berharap Allah amanahkan harta pada kita untuk kita berikan kepada orang lain. Kalau Allah beri, hanya untuk menguji kita, mengistidraj kita, dan akhirnya menarik kita ke api nerakanya. Wallahu a'lam wa la'iyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya. Kan dalam sebut rezeki kita ke suami ke isteri ke anak. Kalau istri bebas menyalurkannya, yang jelas dia bukan kepada suami. Tapi kalau suaminya miskin, dia layak untuk mendapatkan rizki dari istrinya. Gini ya, jadi wanita ketika dinikahi itu kadang-kadang wanita ini sudah kaya, mungkin daripada warisan ibu bapa dia, mungkin sebelumnya karena masih single dia sebagai woman career, yang dia ada kerja ya, dia ada harta simpanan. Ketika dia ada kawin dan memilih untuk menjadi suri rumah karena dia nak maksimum dalam menjadi istri untuk suaminya, menjadi ibu kepada anak-anaknya, menjadi anak kepada ibu bapanya, so dia nak fokus di rumah. Dan ketika itu misalnya suami dalam keadaan memang tak ada apa-apalah, memang susah dan miskin, maka perempuan ini ketika ingin mencontoh sifat Allah Al-Jawad, dia nak berinfak, dia nak bersedekah, begitu kemana? Yang paling utama ya kepada suami dulu. Tapi ini bukan dianggap nafkah, ini dianggap
infak yang sifatnya kepada orang terdekat. Contohnya apa? Contohnya adalah Haula binti Sa'labah. Itu kan wanita kaya termasuklah ya. Nah, suaminya kan susah, sudah susah buat pasal lagi. Kan? Yang menziarah Haula itu, lepas itu dibagi kafar oleh Nabi begini. Memang tak boleh karena memang sudahlah tua, tak support lagi kekuatannya. Disuruh memberi makan orang susah pun tak ada harta, suruh puasa pun dah tak larat. Jadi semua dia tak boleh buat, yang boleh cover, kata istrinya. Bahkan bagaimana Rasulullah dia nak memberi makan orang susah, padahal untuk keperluannya aku yang bagi. Karena ada jenis wanita yang sebelum berkawin itu dia murni punya harta sendiri. Nah, itu yang dibenarkan untuk memberikan kepada suami. Tapi kalau wanita yang berkarier dalam perjalanan rumah tangga, dia ada karier. Okey. Jadi ada perbincangan wanita yang berkarier, artinya karier itu adalah sebagai perpanjangan dari tugas utama yang sifatnya domestik. Sifat domestik itu ya yang mengandung, melahirkan, menyusui, melayani keperluan suami, semua itu dia settlekan, dan ada masa kosong yang dia tidak ada pekerjaan, maksudnya dah disettlekan semuanya. Contoh misalnya anak-anak memang dimasukkan dalam sekolah, sudah diantar semuanya, suami dah dilayani semuanya. Berbincang dengan suami, kata suami, wahai istriku, aku izinkan engkau untuk bekerja, karena ada tipe perempuan dia tak boleh duduk diam dekat rumah, dia nak kerja bukan karena suaminya tak cukup bagi gaji, tapi dia tak nak kosong dekat rumah. Dan saya mendapatkan ada beberapa sampel seperti ini, dan dia minta izin suaminya, dan suaminya mengizinkan, dan suaminya sanggup menerima segala konsekuensi atas pengizinan itu, di mana ketika istrinya penat, barangkali keperluan seksual suami tidak dapat terpenuhi, karena wanita itu dalam melayan keperluan seksual suami itu bergantung pada emosi. Kalau emosinya sudah tak baik, itu susah untuk melayan. Jadi suami ketika sudah mempersetujui benda itu, ya, dan redha dengan perkara itu, dan istri tidak mengabaikan tugas-tugas utama dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dari bapaknya disetelkan semuanya, maka pada pekerjaan itu ada pendapatan, maka pendapatan itu dianggap sebagai pendapatan istri, tapi dalam masa yang sama juga tetap memberitahu kepada suami, karena itu semua atas izin suami, keizinan, dan bahkan suami sanggup menggadaikan haknya untuk melepaskan istrinya untuk bekerja. Nak bayar hak yang tertunda itu berapa sebetulnya kita. Jadi suami pun boleh mendapatkan hak pada pekerjaan istrinya itu, karena dia tidak boleh bekerja tanpa izin suami. Kalau suami mengizinkan, maknanya kena terus terang, karena pada hakikatnya dia bekerja bukan untuk menafkahi, tapi untuk mengisi ruang kosong, bukan karena duit, tapi karena untuk mengisi ruang yang kosong. Contoh misalnya, seorang wanita ketika kehilangan anak bayinya, dia stres, dia nak hilangkan ingatan pada anaknya itu dengan cara bekerja. Ini ada yang saya kenal itu. Maknanya orientasinya kan nak menghilangkan stres dia, bukan untuk dapat duit. Gaji suaminya besar. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu penjelasan di situ. Jadi kejujuran itu lebih baiklah untuk diperbincangkan dan disampaikan. Saya takutnya nanti perempuan banyak bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebab saya tengok kes yang kan budak-budak muda banyak yang bercerai, gaduh. Antara isunya sebab perempuan punya pandangan duit suami, duit saya. Jadi kat situ pergaduhan. Sedangkan suami pun kata aku izinkan kau kerja, kenapa tak boleh share? Kalau amannya memang kalau sama-sama bekerja dan diizinkan, memang jadi gonogini bersama. Tetapi kalau suami sebetulnya dia tidak ada apa-apanya, apa yang dia kerjakan itu memang hanya untuk mencari ridha Allah bagi anak, bagi istri. Kebanyakan suami dia begini. Ujian suami itu kan pada level ketika Allah bagi rezeki lebih. Itu ujian suami. Jadi misalnya dia dapat 100.000 ringgit, contohlah, per bulannya. Ini orang hebat lah ya, 100.000 ringgit. Dia bagi keperluan untuk anak istrinya sekitar dalam 50 ringgit, contoh. Ya.
50 disimpan oleh suaminya. Dan simpanan ini membuatnya tidak cukup hanya beristri satu. So, dia gunakan untuk jajan di tepi jalan. Ya, dengan wanita-wanita lain. Biasanya isunya akan jadi seperti ini. Kalau misalnya dia melihat bahwa apa yang aku usahakan ini hartaku sahaja gitu. Bagi suami juga tak boleh macam itu. Maksudnya ada kejujuran bahwa saya bekerja sebetulnya, ikutkan apa yang Allah perintahkan, cukupi anak istrimu sudah. Yang baki itu yang kita nak manage. Itu bukan milik suami juga, bukan milik istri. Baki itu adalah apa-apa untuk kebajikan yang sifatnya jangka panjang ke atau jangka pendek. Jangka pendek bagi makanan orang, jangka panjang buat satu yayasan kebajikan ke, buat satu surau ke, buat yang sifatnya berterusan. Tapi yang banyaknya Tazah bila dia lebih, dia manage diri dia pula. Itu yang saya kata tadi itu. Kenapa Allah bagi di atas keperluan itu? Itu yang kita masih banyak dikuasai oleh nafsu kita. Jadi kalau gajah mati kan meninggalkan gadingnya. Iya kan? Kalau kita mati tinggalkan apa? Nama kan, nama yang mulia kan. Dan kemuliaan nama itu terletak pada apa? Tadi itu pemberian itu. Intinya itu dalam hidup pemberian. Nah, itu yang nak kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai gajah mati meninggalkan gadingnya untuk dikenang. Kita mati tak boleh meninggalkan kenangan sama sekali. Kenapa? Kita hanya mengurus tentang keinginan diri kita sendiri. Nah, ujian terbesar bagi kaum lelaki adalah ketika Allah lebihkan keperluan dengan memberikan rezeki yang melimpah, dia tak boleh manage sisa bakinya itu, malah digunakan untuk benda-benda yang tidak baik yang menghancurkan dirinya. Saya beritahu, lelaki hancur karena wanita, lelaki boleh bahagia juga karena wanita. Maka bahagiakan istri itu, lelaki akan dapat bahagia. Tapi kalau menyakiti istri dengan cara yang tadi itu, dengan cara yang tidak baik, dengan cara ada perempuan lain yang tersimpan untuk dijadikan sebagai satu kepuasan, pasti akan hancur. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti dia akan jatuh. Dan saya tengok di depan saya sendiri, tupai itu berkejar-kejaran dekat pokok saya, tiba-tiba jatuh dia, pluk gitu. Bi, fakta kan? Dulu orang tua kita cakap, sepandai-pandai tupai melompat, pasti dia akan jatuh. Tapi saya punya dalil lagi, sepandai-pandai engkau mengunyah makanan, pasti akan tergigit lidahmu juga. Kan? Jadi kadang-kadang jangan berpaksi pada pengalaman. So pengalaman is everything begitu. Sepengalaman apapun engkau mengunyah makanan. Sekarang umurnya berapa nih? 60. Pengalaman mengunyah makanan tuh udah lebih 60 kan? Tetap salah juga. Maka kadang-kadang saya tengok pergaduhan antara orang muda dan orang tua. Orang tua tuh begini, orang tua. Aku nih udah banyak makan garam dalam kehidupan. Banyak pengalaman aku dalam melahirkan anak, mendidik anak. Engkau contoh aku. Sedangkan anak dia di zamannya tak seperti orang dulu ketika melahirkan, ketika menyusui, ketika macam-macam kan. Sekarang anak punya maksudnya ya hospital juga sudah tak sama dengan orang dulu yang menggunakan bidan saja kan. Jadi ketika anak sudah membaca artikel-artikel modern saat ini, bagaimana nak bersalin apa semuanya itu yang anak mempertahankan pendekatan zamannya, tapi ibunya mempertahankan pendekatan ibunya, akhirnya gaduh. Dan saya nampak ini menantu perempuan dengan mertua perempuan bergaduh. Lepas itu suami kepada perempuan ini ya di tengah-tengah, alasannya tuh macam tupai tadi. Sepandai-pandai engkau wahai istriku dalam menjaga, mengurus anakmu, dalam melahirkan anakmu, masih berpengalaman ibuku. Akhirnya gaduh. Jadi kalau kita jadi orang tua dan punya menantu, walaupun kita berpengalaman, barangkali